أشمل حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk bab baru, yaitu at-tayammum. At-tayammum fil lughah al-qasd, yaitu menyengaja ke suatu tempat atau mengambil suatu benda misalkan. Itu makna tayammama. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala aminal baital haram, dan jangan pula engkau menghalangi orang-orang yang menyengaja pergi ke al-baitul haram, yaitu apa? Untuk berhaji itu. Juga seperti hadis Ka'ab bin Malik, riwayat Muslim itu, muttafaqun alaih, fayammamtu tanur, maka aku pun sengaja pergi ke tanur untuk membakar surat dari Raja Ghassan itu. Ini makna asal dari tayammum. Summa nuqila fi urufil fuqaha, kemudian lafaz tayammum itu dipindahkan menurut kebiasaan para fuqaha, apa itu? Ila mashil wajhi wal yadain, menjadi makna apa? Mengusap wajah dan kedua tangan, bisyai'in minas sa'id, dengan sedikit dari debu. Sa'id ini makna mudahnya adalah debu. Li'annal masih qasada ila sa'id, karena orang yang mengusap dia memang menyengaja pergi ke debu itu untuk mengambilnya. Wa qad arafahu ba'dul ulama, sebagian ulama mendefinisikan tayammum biqaulihi, dengan perkataannya taharatun turabiyah, dia adalah kesucian yang menggunakan debu. Tashtamilu ala mashil wajhi wal yadain, mencakup pengusapan wajah dan kedua tangan. Tangan maksudnya adalah kedua telapak tangan itu sampai pergelangan. Inda adamil ma, ketika tidak ada air, au adamil qudrati ala isti'malih, atau ketika tidak mampu untuk mempergunakan air karena sakit atau di puncak musim dingin dan sebagainya misalkan. Wa huwa min khasaisi hadhil ummatil muhammadiyah, dan ini termasuk kekhususan umat Muhammadiyah, yaitu ini tidak berlaku untuk apa? Untuk umat-umat yang lain. Umat yang lain wajib dengan air secara asalnya. Adapun yang lain-lainnya boleh jadi dengan apa? Pisau, seperti yang di Bani Israel itu. Adapun umat ini adalah tanah juga menjadi apa? Debu juga menjadi kesucian, sebagaimana dalam hadis Jabir itu, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi itu sebagai apa? Masjid dan alat untuk bersuci. Allati yassarallahu umuraha, yang Allah mempermudah urusan-urusan umat ini. Wasahala alaiha syari'ataha, dan meringankan, mempermudah untuk umat ini syariatnya, syariat mereka, syariat yang terbaik tapi sekaligus apa? Paling mudah. Innama bu'istu bil hanifiyatis samhah, aku itu hanyalah diutus dengan membawa agama hanifiyah yang lapang, sesuai dengan kondisi kita. Umur kita pendek, badan kita juga kecil-kecil, lemah, sehingga diperingan. Sementara ujian sangat berat. Zaman dulu mereka tidak diuji dengan apa? Keajaiban-keajaiban yang aneh-aneh semacam ini. Ada televisi, ada handphone, ada alat musik yang sedemikian mengagumkan. Zaman dulu nggak sampai semacam itu. Maka memang ujian akhir umat ini sangat berat. Walaupun tentunya kita yakin masing-masing umat terdahulu juga memiliki sisi yang lain yang lebih berat daripada umat di zaman ini. Tayyib, wa ja'ala laha minal haraji faraja, dan Allah telah menjadikan untuk umat ini dari setiap kesempitan itu jalan keluar yang lapang. Haraj, kesempitan. Wa minad dhiqi makhraja, dan dari setiap, sama dhiq ya, kesempitan, makhraja, jalan keluar sama. Wa tahhara batinaha, dan mensucikan bagian mental spiritualnya itu, batinnya. Wa dhahiraha, dan lahiriahnya, bi barakati hadan nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah dari nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya adalah kebaikan untuk umat ini, bukan untuk mempersulit mereka. Allah Ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin manakala Dia mengutus kepada mereka nabi ini yang datang seorang nabi yang datang dari apa? Dari diri mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan juga apa? Mensucikan mereka. Ini yang syahid yang kita inginkan, yuzakihim, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, padahal mereka sebelumnya adalah berada di dalam kesesatan yang nyata. Tayyib. Fa inna man adimal ma, karena sesungguhnya orang yang kehilangan air, tidak punya air, alladzi huwa ahadu aslail hayah, yang mana air itu adalah salah satu dari dasar kehidupan. Kenapa air itu jadi dasar kehidupan? Banyak diperlukan. Wa khalaqa minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah menciptakan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Jadi memang sumber kehidupan adalah air. Yang kedua apa ya? Alal khilaf. Yang kedua, kalau terkait dengan kehidupan adalah udara. Sampai terjadi perselisihan yang panjang. Mana yang lebih utama, air atau udara? Oh, penat sekali. Sama-sama penting. Sama-sama penting. Tayyib. Allahu alam itu yang dohir ketika dikaitkan dengan aslal hayah. Tapi kalau dikaitkan dengan aslu toharah, maka yang kedua adalah tentunya debu. Tayyib. Ta'awwada anhu bil asli sani. Maka dia itu tergantikan dengan dasar yang kedua, alladzi huwa turab, yang mana dia itu adalah debu, dasar kesucian. Li alla yafqidat taharata itlaqan, agar sama sekali orang itu tidak kehilangan kesucian secara mutlak, harus ada penggantinya. Fa inna taharatal ma tutahhiru dzahira wal batin, karena karena pensucian dengan air itu mensucikan lahiriah dan batiniyah. Tayyib. Adapun untuk yang debu bagaimana? Kita lihat di sini yang diinginkan. Fa idza udimat hadhil adatul kamilah, maka apabila hilang alat yang sempurna yaitu air, raja'na ila suratit taharah, kita kembali kepada salah satu gambaran kesucian biada di turab, yaitu dengan alat yang namanya debu, litahsula taharatul batinah, agar dihasilkan kesucian yang batiniyah. Walaupun secara lahiriah ya berdebu wajah kita, tapi secara batin Allah Ta'ala mensucikan kita. Jelas dohirnya, oh tangan kita kotor, wajah kita kotor. Tapi yang diinginkan adalah kesucian hati dengan syariat Allah Ta'ala tentunya. Tapi ini hikmah yang tidak kita ketahui secara panjang lebar. Fala syakka fi hikmatihi, maka tidak ada keraguan tentang hikmah disyariatkannya tayammum ini. Ada hikmahnya memang. Wala raiba fi faidatihi, dan tidak ada keraguan, kebimbangan tentang faedahnya. Liman ruziqas sa'adata fil fahm, bagi orang yang diberi rizki berupa apa? Keberuntungan dengan pemahaman. Sa'adata atau sa'adatu? Ruziqa sa'adata atau sa'adatu? Sa'adatu. Nail file. Ayo, yang betul apa? Ruziqos sa'adata tulisin. Ayo, sa'adati atau sa'adatu? Tempat antum apa tertulis? Sa'adata. Ah, itulah yang benar. Kenapa? Karena rozaqa dia adalah fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul bihi. Maka sebenarnya adalah apa? Rozaqahullahu as-sa'adata. Ketika fa'ilnya itu dihapus, yaitu lafdzul jalalah Allah, maka maf'ul bihi yang pertama yaitu dia menjadi apa? Menjadi naibul fa'il. Huwa tersembunyi di dalam ruziqa. As-sa'adata tetap dia adalah apa? Mansub maf'ul bih. Bagi orang yang diberi rizki apa? As-sa'adah. As-sa'adata, keberuntungan di dalam apa itu? Pemahaman. Wa huwa sabitun fil kitabil aziz, dan dalil tentang masalah tayamum, syariat tayamum ini telah pasti di dalam kitab yang mulia ini, yaitu Al-Quran. Was sunnatil mutahharah, dan di dalam sunnah ini, sunnah yang suci ini, yang disucikan ini. Wa ijma'il ummatil muhammadiyah, dan dengan kesepakatan umat Muhammad ini al-mahdiyah, yang terbimbing ini. Wa yaqtadihi al-qiyasus sahih, dan ini memang dituntut oleh qiyas yang benar, bahwasanya kalau ada halangan pasti Allah akan mendatangkan apa? Jalan keluar yang lain. Tidak mungkin kemudian kosong sama sekali. Pasti ada ganti yang lebih baik ketika ada halangan.
Makanya kalau orang terhalang untuk sholat berdiri, gantinya adalah dengan duduk. Kalau tidak mampu, penggantinya yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.